Eh, Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Dewi Andriani dengan FPM 221506133. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem operasi, yaitu tentang manajemen paket dan perangkat lunak. Nah, manajemen paket ini pada distribusi Debian dan turunannya seperti Ubuntu, itu kita menggunakan alat manajemen paket bernama APT atau Advanced Package Tool. APT adalah perintah yang kuat dan serbaguna untuk mengelola paket perangkat lunak di sistem Linux Debian. Nah, beberapa perintah dan tugas umum yang dapat dilakukan dengan APT ini yang pertama, memperbarui repository paket. Nah, sebelum melakukan instalasi atau pembaruan paket, sangat penting untuk memperbarui repository paket Anda. Nah, ini akan memastikan bahwa informasi paket yang tersedia di dalam sistem adalah yang paling baru. Sebelumnya, saya telah membuka live server dari Ubuntu. Tadi sudah login juga dan sudah membuat beberapa perintah, tapi bisa kita lanjutkan dengan untuk mempelajari repository paket. Yang pertama kita menggunakan perintah sudo apt update. Ini masih working, jadi kita harus menunggu sebentar sampai sistemnya berhenti update atau masih reading package. Oke, sudah selesai. Nah, yang kedua ada instalasi paket. Nah, untuk menginstal paket, kita menggunakan perintah install dengan nama paket yang ingin diinstal. Misalnya sudo apt install nama paket. Nama paketnya. Nama paketnya ini karena kita nggak tahu nama paketnya apa kan. Jadi ketika kita running dengan nama paketnya tetap nama paket, dia uniable. Saya tidak tahu harus menginstal nama paket apa atau menginstal paket apa. Yang kedua ada pembaruan paket. Jadi setelah kita menginstalasi paket tadi, kita bisa melakukan pembaruan lagi, itu sama. Pembaruannya juga kita menggunakan sudo apt update. Nanti dia akan loading seperti yang tadi. Nah, selanjutnya ada pembaruan seluruh sistem. Jadi seluruh sistemnya diperbarui itu dengan perintah sudo apt disk upgrade. Kita coba ya. Nah, kita aja. Terus selanjutnya ada pencarian paket. Untuk pencarian paket itu kita menggunakan apt search terus kata kunci. Ini bisa kita cari kalau kita udah install paketnya. Karena saya tidak menginstal paketnya, jadi kita tidak bisa menjalankan perintah ini. Nah, selanjutnya ada perintah untuk menghapus paket. Nah, untuk menghapus paket dari sistem, kita menggunakan perintah remove atau purge. Nah, remove ini hanya untuk menghapus paket. Sedangkan kalau purge itu juga bisa menghapus konfigurasi paket. Nah, misalnya perintahnya sudo apt remove nama paket atau enable sih karena kan nama paketnya nggak ada. Bisa salah pencet, maaf. Bisa sudo apt purge nama underscore paket. Nah, kita bisa juga untuk menampilkan informasi paket, untuk perintah menampilkan informasi paket itu kita menggunakan apt show nama paketnya. Terus untuk menampilkan paket yang terinstall, kita bisa menggunakan apt list install. Nah, ini adalah paket-paket yang terinstall. Bisa ditampilkan sih. Terus kita juga bisa melihat history dari instalasi yang pernah kita gunakan di server ini.
itu dengan perintah ipt history list. Nah, invalid. Kenapa invalid? Karena sebelumnya emang saya nggak pernah instalasi paket. Terus ada perintah untuk menambahkan repository eksternal. Untuk menginstal paket dari repository eksternal, kita perlu menambahkan repository tersebut ke dalam daftar sumber apt. Kita bisa pakai garis miring itc, garis miring apt, garis miring sources list. Nah, terus ada juga perintah auto remove. Auto remove ini akan menghapus paket yang tidak lagi dibutuhkan dan paket-paket lain di sistem kita. Itu kita menggunakan sudo apt auto remove. Ini yang jadi si program ini auto remove sendiri. Kita nggak bisa milih, tapi mungkin sama programnya yang tidak diperlukan atau mungkin tidak pernah kita buka, itu akan di-remove langsung dengan perintah auto remove. Selanjutnya ada perintah memblokir paket. Jadi kita tuh bisa ngeblokir paket yang udah kita install sebelumnya dengan perintah sudo apt mark hold name paket apt mark hold misalnya nama paket tadi. Phone ya, karena nama paketnya itu masih sesuai dengan di modulnya. Lalu kita juga bisa membuka blokir paket itu dengan unhold. Kalau hold itu untuk ngeblokir, perintah hold. Nah, untuk buka blokirannya tadi, kita bisa menggunakan perintah unhold. Itu beberapa perintah dasar yang bisa membantu kita untuk mengolah paket dan perangkat lunak di sistem Linux berbasis Debian. Nah, perintah-perintah ini sangat berguna dalam pengaturan dan pemeliharaan sistem Linux. Untuk menjalankan perintah-perintah ini, kita pastinya perlu hak akses dengan sudo. Selanjutnya, ada beberapa materi tentang pemasangan perangkat lunak dari sumber code Linux. Kita tuh harus memastikan persiapan lingkungannya, terus kita harus mengunduh code sumbernya, terus harus diekstrak juga. Terus kita perlu masuk ke directory code sumbernya, terus konfigurasi. Kalau konfigurasi mah tinggal titik garis miring configure. Nah, itu untuk configure. No such file itu karena ya emang nggak ada file yang saat kita install kan sebelumnya. Untuk kompilasi, nah setelah berhasil dikonfigurasi, kita dapat mulai mengkompilasi itu dengan perintah make, misalnya sudo make install gitu. Soalnya sudah membersihkan. Nah, setelah kita selesai menginstal perangkat Linux melalui live server Ubuntu ini, kita tuh dapat membersihkan direktorinya itu dengan menjalankan perintah make clean. Oke, nah udah can be installed with command make. Nah, kita perlu install command make dulu. Coba ya, kita install dengan sudo apt install. Oke, udah kita pakai perintahnya langsung make clean. Nah, to make target clean stop. Karena emang sebelumnya kita belum ada install yang lain. Penting juga buat kita reminder aja bahwa langkah-langkah yang telah diberikan tadi itu adalah contoh umum. Nah, setiap proyek perangkat lunak itu mungkin memiliki panduan yang lebih rinci dan langkah-langkah yang berbeda tergantung pada perangkat lunaknya. Kita harus memastikan untuk membaca dokumentasi proyek perangkat lunak lebih yang ada untuk kita install dan panduan yang lebih spesifik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.